Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 DPIP 2 kelompok 3 yang akan membahas topik tentang tsunami. Sebelumnya perkenalkan saya Nayaka Raditya Pratama. Nama saya Mahda Fikri Angga Prakusa. Saya Laura Lailatul Zahro. Saya Muhammad Fadi Alrahman TP. Saya Kevin Febrian. Sekian. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya, di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ghasyiyahum maujun kaddzulali da'u wa hum mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajahatu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Artinya, apabila mereka digulung ombak besar seperti awan tebal, mereka menyeru kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya baginya. Kemudian ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan saja, sebagian kecil mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain pengkhianat yang tidak berterima kasih.
Tsunami adalah fenomena alam berupa gelombang laut besar yang terjadi akibat gempa bumi di dasar laut, letusan gunung berapi, atau longsor bawah laut. Gelombang ini bergerak sangat cepat ke segala arah dan akan semakin tinggi ketika mendekati pantai hingga menimbulkan kerusakan besar. Dalam Al-Quran, fenomena serupa digambarkan melalui kisah banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Dalam Quran surat Al-Qamar ayat 11-12. Lalu, kisah tenggelamnya Fir'aun di laut pada Quran surat Yunus ayat 90. Dan kisah ombak raksasa seperti gunung dalam Quran surat Luqman ayat 32. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan air yang dapat menenggelamkan wilayah dan manusia. Menurut Islam, hikmah di balik bencana seperti tsunami adalah sebagai ujian bagi keimanan dan kesabaran umat manusia, serta dorongan untuk introspeksi diri dan memperbaiki amal perbuatan. Kesimpulannya adalah fenomena alam dahsyat yang menggambarkan kebesarannya Tuhan. Sebagaimana tercermin dalam kisah-kisah Al-Quran, peristiwa ini memberikan hikmah berupa penguatan pentingnya kesiapsiagaan bencana serta dorongan untuk membangun solidaritas, infrastruktur, dan perdamaian masyarakat. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.